Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah mulai menerbitkan obligasi sebagai alternatif sumber pembiayaan selain APBD. Dan seperti apa informasinya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mulai menerbitkan obligasi sebagai alternatif sumber pembiayaan selain APBD. Di mana obligasi tersebut merupakan salah satu bentuk perluasan infrastruktur akses keuangan bagi masyarakat di daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga saat ini belum satupun pihak pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi. Namun sejumlah daerah dinilai telah menyiapkan langkah penerbitan obligasi, diantaranya ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Aceh. Selain mempercepat realisasi penerbitan obligasi daerah, Presiden Jokowi juga meminta TPAKD untuk lebih aktif mendorong pendirian kelompok usaha dan kelompok tani terutama dalam bentuk koperasi. Untuk itu, dirinya menekankan agar peningkatan inklusi keuangan agar lebih digencarkan ke luar Pulau Jawa. Adapun pemerintah menargetkan pihak TPAKD di seluruh daerah untuk lebih menggencarkan program-program pembiayaan mulai dari kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, bank wakaf mikro, serta program lain yang memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat ekonomi lemah dan pelaku UMKM. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan bahas mengulik potensi obligasi daerah. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Tri Satria Pranata yang merupakan analis municipal rating PT Vevindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Satria, apa kabar Pak Satria? Selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih Pak Satria sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah mengulik potensi obligasi daerah. Pak Satria, mengawali perbincangan kita, sebenarnya seperti apa kondisi obligasi daerah sampai saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk obligasi daerah ini adalah sebenarnya merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membangun daerahnya begitu, selain dari tentu saja dari APBD dan juga dana transfer dari APBN. Nah, untuk regulasi sendiri sebenarnya untuk obligasi daerah sudah diperkenankan begitu untuk dilakukan oleh Pemda itu setidaknya sejak tahun 2000 ya, sejak reformasi. Tapi memang sayangnya seperti saat ini belum ada obligasi atau pemerintah daerah yang akhirnya memanfaatkan opsi pembiayaan berupa obligasi daerah ini. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak? Ya, jadi memang sebenarnya ini perubahan mindset ya, terutama ya. Jadi memang kita tahu pemerintah daerah ini masih sangat nyaman begitu ya, dengan menggunakan APBD-nya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang trennya kepala daerah terutama memiliki visi dan misi yang lebih jelas. Kepala daerah sudah jelas ingin melakukan apa. Nah, tentu itu akan keinginan-keinginan atau kebutuhan Pemda itu tentu akan berseberangan begitu dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Nah, inilah kenapa obligasi daerah jadi penting ketika memang dirasa kebutuhan itu sangat tinggi, tapi kemampuan keuangan atau kemampuan fiskalnya rendah, maka obligasi daerah ini menjembatani. Kalau kita lihat mungkin di timur terutama ya, itu kan kita paham mungkin infrastrukturnya tidak terlalu bagus, di jalan antar kabupaten kota, antar daerah mungkin tidak rapi dan semulus di Jawa misalnya. Nah, ini sebenarnya obligasi daerah hadir untuk memberikan opsi, sekali lagi memberikan opsi kepada pemerintah daerah untuk ayo dong, jangan mau tertinggal, jangan mau hanya menunggu begitu dari pusat. Baik. Selain dari kenyamanan yang Anda sebutkan tadi, Pak Satria, apakah dari sisi pemahaman mencari sumber pendanaan melalui obligasi juga masih cukup kurang, Pak, sampai sejauh ini? Ya, itu tentu satu faktor ya. Tapi balik lagi ya, sekarang informasi sudah lebih merata, Otoritas Jasa Keuangan dan juga Kementerian Keuangan selaku entitas pemerintah yang berwenang terkait hal ini selalu memberikan sosialisasi ya. Sudah sangat banyak sebenarnya Pemda, baik itu provinsi dan juga kabupaten kota, itu diberikan sosialisasi ya secara aktif, dan bahkan mungkin yang tadi sudah disebutkan juga ya di awal,
ada beberapa Pemda yang spesifik didampingi ya. Jadi didampingi dari awal penentuan proyeknya, penyiapan peraturannya, penyiapan tim, dan juga adalah pendidikan dan pelatihan dari pegawai Pemdanya. Nah, jadi itu satu hal. Baik. Nah, memang tapi tentu ini masih panjang ya perjalanannya, karena memang balik lagi belum ada satu pun Pemda yang menerbitkan ya. Biasanya kan kalau Pemda itu ada satu, itu lebih mudah. Baik, sebagai tolak ukur begitu Pak Satria? Ya. Seberapa efektif, seberapa prosesnya juga akan seperti apa begitu. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Satria, ketika dari Pemda ini menerbitkan obligasi semenarik apa dan kebutuhannya akan seperti apa ke depannya. Nanti kita akan lanjutkan Pak Satria, dan pemirsa telah bersama kami, Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.